Oke, Redis. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Gindang Ren Pratama. Hari ini saya akan membawakan mata kuliah Teknik Pengeboran dan Peledakan. Salah satu tema hari ini itu adalah tentang peralatan dan perlengkapan peledakan. Sebelum sampai ke sana, pertanyaan saya, ada yang sudah pernah dengar tentang peralatan dan perlengkapan peledakan? Nah ya, pokoknya kita pernah mendengar peledakan bukan hanya aksi-aksi yang ada di film-film saja. Ini khususnya di program studi pertambangan ini, kita juga akan membahas tentang metode peledakan dan juga perlengkapan dan peralatan apa saja. Jadi nanti kalian akan lebih terbuka membedakan antara perlengkapan dan peralatan yang dipakai untuk dunia industri seperti pertambangan atau perlengkapan peledakan yang dipakai untuk militer atau bahkan di luar industri pertambangan. Nah, apakah boleh izinnya seperti apa? Oke, yang pertama kita akan segera masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang peralatan dan perlengkapan. Nanti jika di tengah jalan ada pertanyaan, langsung saja interupsi, silakan langsung bertanya pada saya. Paham ya? Oke, sampai sini kita lanjut dulu. Sebelum kita masuk ke perlengkapan dan peralatan peledakan, saya mau kasih tahu dulu bahwa ada namanya metode peledakan. Jadi peledakan di industri pertambangan itu mempunyai beberapa metode. Salah satunya adalah metode penyalaan, artinya gimana cara menyalakan peledakan tersebut. Gimana cara menyalurkan, artinya mau nanti gimana untuk inisiasi peledakan itu. Yang pertama adalah elektrik. Sesuai dengan namanya, mungkin ya kalian sudah pernah dengar. Elektrik itu menggunakan listrik atau menggunakan elektrik. Jadi arus listrik yang akan digunakan menuju inisiasi peledakan. Kemudian yang kedua ada non-elektrik. Artinya non-elektrik dia tidak menggunakan arus listrik tapi menggunakan gelombang kejut. Yang nanti sumbunya itu tidak dialiri arus listrik tapi dialiri oleh gelombang kejut. Yang ketiga adalah sumbu ledak. Sumbu ledak itu sama seperti di kembang api atau di petasan atau di yang lainnya seperti itu ya, seperti mesiu, namun dirangkai atau dikemas dalam bentuk yang lebih baik gitu ya. Jadi isinya nanti bukan hanya mesiu, tapi sumbu ledak ini isinya adalah sumbu yang bisa meledak seperti detonator pada umumnya. Jadi nanti detonator itu sifatnya adalah meledak. Di dalam sumbu tersebut terdapat energi ledak. Nah, ini merupakan sumbu yang paling mahal daripada sumbu-sumbu yang lain. Kalau elektrik kita sudah biasa mendengar ada kabel listrik, sumbu nonel itu juga lumayan, non elektrik tadi itu juga lumayan mahal karena dia harus menggunakan gelombang kejut. Sedangkan sumbu ledak itu isian dari kabelnya atau isian dari dalamnya penghantar inisiasinya itu semuanya bahan peledak. Jadi kebayang kalau jarak peledakan kita dari tempat kita berdiri adalah 100 meter, kita harus membeli panjang kabelnya 100 meter dengan isian bahan peledak. Itu lumayan mahal. Kemudian terakhir yang paling murah adalah sumbu api. Jadi sumbu api itu sumbu-sumbu seperti pada umumnya yang kita pakai untuk menyalakan kembang api. Jadi kalau kalian buka serbuk-serbuk yang terdiri dari serbuk batu bara bisa, serbuk gergaji bisa, itu hanya bisa dilakukan oleh dilakukan oleh korek api atau apapun yang bisa berhubungan dengan api. Namanya kan sumbu api gitu. Jadi kalau dikonektingkan ke api, dia akan terinisiasi. Jadi kelemahannya kalau sumbu api kalian bisa tahu sendiri, kalau kena air itu sudah pasti akan redup. Kalau kalian injak pun dia sudah akan padam seperti sumbu-sumbu pada umumnya. Selanjutnya itu ada metode peledakan itu ada dua. Yang pertama ada primary blasting dan juga secondary blasting. Kalau tadi metode peledakan berdasarkan inisiasinya, kalau sekarang itu berdasarkan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya primary blasting itu menggunakan alat-alat atau menggunakan metode seperti safety fuse, detonating cord, electric detonator, non-electric detonator, dan block hole.
Jadi gimana cara melakukan peledakannya, gitu. Gimana proses peledakannya. Sedangkan secondary blasting itu cuma 3. Kenapa Pak? Mud caving, snake holing, dan block holing. Karena secondary blasting itu hanya dilakukan ketika primary blastingnya gagal. Jadi apakah setiap kali peledakan harus ada secondary blasting? Belum tentu. Tujuan dari peledakan sendiri kan untuk memberaikan batuan atau memecahkan batuan menjadi fragmen-fragmen yang kita inginkan. Kalau ada fragmen yang lebih besar daripada target atau target bongkahan yang kita inginkan atau fragmen yang kita inginkan, maka kita bisa melakukan secondary blasting. Tapi kalau masih dalam kategori yang normal, maka kita akan tetap memakai primary blasting. Artinya kita tidak perlu melakukan secondary blasting. Karena nanti tujuannya kalau di industri pertambangan, peledakan itu sendiri akan dilakukan kembali pengangkutan oleh eksavator, oleh alat berat selanjutnya. Jadi kita tuh tugasnya sebagai blasting atau junior blasting atau senior blasting nanti itu akan memudahkan proses pengangkutan oleh alat berat. Jadi tujuannya adalah memberikan batuan supaya memudahkan alat selanjutnya untuk mengangkut material tersebut. Jadi intinya seperti itu. Kita masuk ke perlengkapan dan peralatan peledakan. Jadi harus digarisbawahi kata-kata perlengkapan dan peralatan. Jadi dalam metode peledakan, perlengkapan peledakan itu adalah barang habis pakai untuk sekali peledakan. Jadi kalau ada kegiatan peledakan, material-material atau bahan-bahan yang habis pakai dalam sekali kegiatan peledakan itu disebut perlengkapan peledakan. Oke. Selanjutnya peralatan itu adalah bahan yang bisa dipakai lagi di kegiatan peledakan selanjutnya. Atau nanti kita akan melakukan kegiatan peledakan itu bisa dipakai kembali. Itu yang membedakan perlengkapan dan peralatan. Gitu ya. Sekali lagi, untuk peralatan di garis bawah itu yang habis pakai atau sekali kegiatan peledakan itu habis atau terberai bersama proses peledakan, habis. Sedangkan peralatan itu bisa dipakai lagi atau dipakai berulang-ulang untuk kegiatan peledakan selanjutnya. Ya, clear ya sampai sini. Kita lanjut. Setelah itu kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah sumbu api. Gampang, dari namanya sumbu api itu udah yang paling familiar, kita tahu dari kecil. Sumbu yang berfungsi menghantarkan nyala atau panas atau api, gitu, lebih tepatnya ke dalam detonator. Jadi sumbu itu hanya menghantarkan panas atau nyalanya api ke detonator. Apakah sumbu itu bisa meledak? Tidak, kalau sumbu api tidak. Dia akan hanya menyalakan api atau mengalirkan, menghantarkan api. Sampai ke detonator, detonatorlah yang bisa meledak. Seperti itu. Maka bahan peledak berkekuatan lemah. Jadi isinya tuh bahan peledak berkekuatan lemah seperti black powder atau mesiu atau yang dipakai buat zaman-zaman dulu perang dunia pada dulu ya. Itu masih pakai mesiu. Senjata-senjatanya masih pakai mesiu itu adalah black powder. Jadi itu kalau kita taburkan di tanah, kalau kita nyalain api dia akan menghantarkan api. Cuma dia nggak bisa meledak tanpa detonator. Kemudian ada lagi namanya igniter cord, sumbu bakar yang berfungsi untuk meneruskan api ke seluruhan ujung-ujung sumbu bakar. Nah ini bantuan dari igniter cord ini sangat mempengaruhi untuk kalau kita pakai proses peledakan. Misalnya kita mau meledakkan suatu gua, kalau cuma pakai sumbu api saja, kita akan menyalakan satu-satu dari dekat. Sumbu apinya satu di sebelah kiri, jarak 10 meter sumbu api lagi, sumbu api lagi, sumbu api lagi. Igniter cord itu mempermudah supaya bisa bercabang. Jadi dari 10 cabang sumbu api kita bisa jadikan satu melalui igniter cord. Jadi penyalaan kita cuma sekali. Kalau kita nyalakan dari tempat kita berikan, ada jarak aman ya. Kita mau meledakkan pakai dinamit, mau pakai detonator dengan jarak 100 meter gitu, kita harus minimal 200 meter, 300 meter bahkan. Jadi jarak sejauh itu tuh nggak mungkin kita akan menyalakan sumbu api dari jarak dekat semuanya, satu-satu. Jadi kita butuh igniter cord ini untuk menyebarkan apinya ke seluruh sumbu-sumbu api yang ada di dalam kegiatan peledakan tersebut. Jadi kita menyalakan di sini satu,
nanti dia akan menyebarkan api. Itu yang namanya igniter. Nah, ini juga termasuk dalam apa? Perlengkapan atau peralatan? Perlengkapan karena betul, karena igniter cord ini habis pakai. Jadi di sumbu-sumbu ini silakan kalian bisa dicerna juga bahwa sesuatu yang langsung habis pada saat kita pakai disebut dengan perlengkapan. Kemudian kita lanjut sumbu ledak. Yang kedua, sumbu ledak itu yang berfungsi meledakkan bahan peledak lain atau menghantarkan gelombang ledakan. Bayangin, seluruh sumbu itu isinya bahan peledak, jadi dia akan menghantarkan energi peledakan terus sepanjang kabel itu, bahkan sampai 6.700 meter per second atau per detik. Luar biasa cepat gitu, cuman juga luar biasa mahal karena isinya semua bahan peledak sepanjang sumbu itu. Kita inisiasi dari sini aja udah langsung meledak. Terserah mau pakai listrik boleh, mau pakai nonel boleh. Itu nanti kita akan sambungkan ke sumbu ledak. Itu otomatis kan semuanya dengan kecepatan 6.700 detik langsung ke bahan peledak di area peledakan. Sebagai ilustrasi, isinya adalah sumbu ledak itu ini semua. Anyaman tekstil paling luar, kemudian ada selubung plastik untuk menahan getaran dari sumbu ledak tersebut, supaya fokus dari ledakan tersebut itu masih di dalam situ. Karena kalau bocor di tengah pada saat hantaran sumbu ledak akan mengurangi kecepatan sumbu ledaknya. Yang tadi 6.700 mungkin berkurang. Jadi kita pakai selubung plastik, di dalamnya ada serat nilon. Yang terakhir itu adalah PETN dan inti katun. Kalau PETN ini yang termasuk dalam bahan peledak, makanya warnanya merah. Jadi sepanjang sumbu ledak ini ada PETN. Itu merupakan bahan peledak. Dan lumayan, bahan peledak yang bisa dikatakan lumayan tinggi ya, high explosive. Kita lanjut ke detonator biasa. Benar loh ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja melalui angkat tangan aja langsung. Interupsi saya. Kemudian detonator biasa. Ini detonator tidak kaya, tidak miskin, biasa. Detonatornya biasa saja. Jadi detonator normal pada umumnya yang dipakai banyak kegiatan peledakan. Jadi detonator yang cara penyalaannya itu bisa dengan api panas yang dihantarkan melalui sumbu bakar. Namanya detonator biasa. Kalau tadi ada listrik dan juga non elektrik atau elektrik dan non elektrik. Ini sekarang ada detonator biasa nih. Jadi tadi kalau kita ngomongin sumbu api itu pakainya detonator biasa karena dinyalakannya cuma dari api atau panas. Nah itu namanya detonator biasa. Kita ngomong ujungnya dulu. Kita ngomong tadi sumbunya, sekarang ujungnya. Karena detonator itu ada beberapa macam. Yang pertama yang biasa, itu hanya dengan api saja. Jadi isinya itu adalah ramuan pembakar. Ya, sesuai ya dengan namanya, ada isi ramuan pembakar yang untuk meneruskan nyala api, ada isian utama dan isian dasar. Isian utama itu yang kalau tersentuh oleh panas akan menghasilkan gelombang sentakan atau gelombang kejut. Jadi ramuan bakar dulu, api dibakar untuk meneruskan api ke dalam detonator. Jadi ini tuh isi di dalam detonator. Sepanjang ini tuh isinya ada ramuan pembakar, ada isian utama dan isian dasar. Semuanya berurutan, tapi kita nggak bisa lihat itu dalam mode slow karena terjadi begitu cepat gitu ya. Habis kebakar, kemudian masuk ke isian utama menghasilkan gelombang sentak, kemudian ke isian dasar yang isiannya adalah seperti dinamit atau perinya. Ada detonator listrik. Nah, dalam tadi kan udah tahu tuh satu detonator biasa. Sekarang kita masuk ke detonator listrik. Yang isiannya itu dimodifikasi disesuaikan dengan arah arus listrik gitu ya. Arus listrik seperti itu. Jadi di dalam detonator nanti pasti ada arus listriknya, atau nanti kita akan bisa menyambungkan atau menghantarkan arus listrik, intinya seperti itu. Pada intinya, pada prinsipnya susunan jenis kandungan ini sama dengan detonator biasa. Isiannya itu sama, cuman ada pijar dari kawat halus yang akan membakar ramuan pembakar. Kalau kita ngomong pijar itu artinya seperti lampu. Kalian pernah tahu menyalakan lampu?
Sebenarnya lampu itu kan kalau yang dulu yang dulu yang cuma bolongan itu, bukan yang LED, yang itu ada pijar dua kayak gini. Kalau putus kan dia gosong. Tapi kalau dia normal itu akan menghasilkan aliran listrik dan menghasilkan lampu. Nah itu pijarnya itu kan menghasilkan panas ya dari listrik. Lampu kan dari listrik ya, bola dialirkan listrik. Nah itu pijarnya itu atau panasnya itu akan menginisiasi ramuan pembakar yang sama di detonator biasa. Lanjut yang terakhir ada detonator non-el atau non-elektrik. Tadi udah belajar detonator biasa, ada detonator listrik. Sekarang detonator non-elektrik. Sejenis detonator juga, tapi penyalaannya tidak dengan panas, tidak dengan listrik juga, tapi pakai gelombang kejut atau gelombang detonasi. Tadi penyalaannya dari shotgun tadi. Shotgun itu kalau kita pencet, fire itu menghasilkan gelombang kejut yang kecepatannya sampai 2000 meter per detik. Lumayan 2000. Tadi sumber ledak berapa? 6.700, ini 2.000 meter per detik. Wow, lumayan gelombang kejutnya. Jadi nanti detonatornya itu disentak melalui gelombang kejut. Boleh silakan Pak. Perihal secondary blasting Pak. Boleh. Jadi kan ada misal kalau ada boulder yang terjadi ketika primary blasting itu tidak terjadi dengan baik Pak. Itu penanganannya semisal kalau kita tidak menggunakan secondary blasting itu apakah ada penanganan apa? Oke, good question. Kalau misalnya terjadi bongkah gitu ya, habis ledakan yang pertama, apakah kita harus pakai secondary blasting atau tidak harus pakai itu? Apakah ada cara? Ada Pak. Jadi bongkah itu adalah hasil fragmentasi yang kemungkinan karena misfire yang seperti sambung dari pertanyaan Mbak Yanti ya. Jadi yang pertama misalnya gagal meledak satu lubang itu bisa jadi terjadi bongkahan. Gagalnya lubang meledak itu disebut misfire atau kegagalan meledak dalam satu atau beberapa lubang. Kalau satu lubang aja gagal, itu bisa terjadi bongkahan. Nah, setelah itu apakah nanti tidak harus secondary wajib? Boleh. Ada namanya breaker. Kita pakai yang namanya hydraulic breaker. Alatnya seperti excavator, tapi ujungnya bukan bucket, tapi breaker, yaitu penghancur seperti bor. Nah, itu boleh. Kenapa sih disarankan blasting saja atau tidak disarankan breaker? Pertama gini, breaker itu digunakan untuk material yang tidak harus melakukan peledakan. Biasanya perusahaan pertambangan memilih antara pakai excavator atau breaker. Kalau dia udah pakai blasting, biasanya nggak pakai breaker lagi. Tapi kalau pakai breaker, biasanya nggak pakai blasting, gitu. Jadi sulit untuk menemukan jalan tengah kalau misalnya setelah terjadi blasting masih ada sisa bongkah, kita harus nyewa breaker. Betul ya, kita harus nyewa atau beli breaker lagi. Nah itu biaya lagi. Lebih baik kita pakai secondary blasting dengan storage yang ada, penyimpanan. Oh kita punya masih ada penyimpanan bahan peledak nih, kita pakai dulu. Nanti bulan depan kita perbarui lagi pembelian bahan peledaknya. Nah kira-kira seperti itu Mas, semoga menjawab. Oke, ada yang lain? Boleh silakan. Kalau ada detonator yang tidak bisa mengantarkan energinya pada agen peledak, apakah itu akan selalu menjadi misfire ataukah agen peledak di suatu lubang tersebut bisa terinisiasi oleh lubang lainnya yang mengalami ledakan? Betul, oke. Terima kasih pertanyaannya. Nah ini bagus ini. Apakah detonator misalnya gagal menyampaikan inisiasinya gitu ya, yang harusnya 2000 meter per second tiba-tiba cuma sedikit gitu. Tidak selalu misfire atau bisa seperti apa ya? Seperti kalau petasan itu melempem ya, meledak tapi tidak maksimal. Pernah merasakan itu ya? Pernah waktu kecil tuh kita pernah main peledakan yang udah lama disimpan di tempat lembab gitu ya. Nah kemungkinan kalau kita nyalakan gitu loh, nyala tapi cuma nggak jadi meledak gitu. Kemungkinan hasilnya itu akan menjadi bongkahan. Gitu. Jadi kalau tidak misfire, dikatakan kategori tidak misfire, dia tetap meledak tapi dengan kategori lemah gitu ya Mas. Itu kemungkinan dia tidak cukup kuat untuk misfire. Tapi kalau ditanyakan apakah bisa menginisiasi agen peledakannya seperti ANFO,
tergantung dia semelempem apa mas gitu ya. Jadi kategori dia terinisiasi tadi, kalau dia masih punya tekanan yang bisa kan agen peledakan itu kan dari senyawa kimia, amonium nitrat dan fuel oil. Selama pembakaran itu masuk ke semuanya, dia bisa, cuman tekanannya nggak besar. Tapi kalau tidak sama sekali, berarti nanti kalau mas ngecek lubangnya benar-benar tidak meledak. Kalau misfire itu benar-benar primernya atau benar-benar dinamitnya itu sama sekali tidak meledak. Jadi inisiasi dari detonator tadi tidak sampai. Kalau ada, kemungkinan dinamit itu meledak. Jadi mau sedikit pun, selama dinamit itu meledak, hasilnya itu juga akan maksimal sebenarnya. Sebenarnya loh ya, selama kalau dinamit itu meledak aja. Intinya itu bukan penghantarannya, tapi bagaimana dia bisa menyalakan setelah itu. Prosesnya adalah nonel, detonator, sumbu ledak yang ujungnya dikasih detonator itu akan disambungkan ke dinamit yang namanya primer atau cartridge. Itu dimasukkan ke lubang, menghasilkan sentakan yang lebih besar. Detonator menghasilkan sentakan, ledakan dalam skala yang kecil, akan menginisiasi ledakan lagi di dinamit yang skalanya lebih besar. Dinamit yang punya ledakan lebih besar itu tidak bisa menghancurkan satu lubang ledak. Dia butuh energi lebih. Makanya dibantu lagi yang namanya agen peledakan, atau kita pakai biasanya normal dipakai amonium nitrat dan fuel oil. Nah, kemudian di ledakan itu dia membangunkan senyawa-senyawa kimia tadi, amonium nitrat dan fuel oil, untuk masuk ke dalam serat-serat batuan yang nanti dia akan memberikan energi eksplosif atau energi pemberaian yang besar. Jadi selama detonator itu, selama primer gabungan antara detonator sama dinamit tadi meledak, kita tidak khawatir. Tapi kalau tidak sampai, nah itu kemungkinan tidak akan meledak. Jadi sekecil apapun selama itu bisa meledak, aman. Jadi mungkin pengaruhnya di mana? Mungkin pengaruhnya adalah di delay, karena dia meledak terakhir, gitu ya. Karena peledakan tidak mungkin kita lakukan satu lubang, dua lubang saja. Satu ini kita punya range atau punya punya radius yang kita estimasikan atau kita perkirakan untuk meledak. Jadi seperti itu. Kalau satu gagal itu sudah pasti misfire. Nah, misfire itu juga penanganan K3-nya kita akan bahas nanti. Bagaimana penanganan misfire ini? Kalau memang terjadi. Kalau bisa ditanya, apa pernah terjadi begitu di lapangan? Pernah. Misfire pernah terjadi. Dan kita harus benar-benar hati-hati untuk penanganan. Oke, boleh. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, coba ya kita kuis-kuis singkat sebelum saya akhiri perkuliahan ini. Oke, silakan kalian kerjakan. Yang pertama, sebutkan kira-kira peralatan dan perlengkapan peledakan. Oke, peralatan dan perlengkapan peledakan, silakan kalian tuliskan nama, NIM, kemudian sebutkan peralatan dan perlengkapan peledakan. Apa aja tadi yang sudah kita review resume. Yang kedua, apa aja detonator yang saya jelaskan tadi? Berapa ada jenis detonator dan berapa jenis sumbu? Nah, sumbu dan detonator ada berapa? Nanti boleh kita sambil maju. Oke, siapa yang mau maju untuk kuis yang pertama? Sebutkan perlengkapan dan peralatan peledakan. Boleh? Siapa? Boleh. Kemudian siapa yang mau menyebutkan sumbu dan juga jenis detonator? Nah, boleh, jahit. Silakan. Ya. Silakan yang di sebelah kiri perlengkapan dan peralatan, yang kanan sumbu dan detonator.
Oke, terima kasih. Mari kita review sama-sama. Perlengkapan itu yang sekali pakai ya. Habis. Apakah detonator masuk perlengkapan? Yes, oke, betul ya. Kemudian kabel atau wire itu juga masuk ke dalam perlengkapan. Dan yang sumbu juga masuk. Ini sumbu apa saja itu, mau api, mau dan lain-lain itu masuk ke dalam perlengkapan. Kemudian igniter cord. Igniter cord dimasukkan ke dalam mana nih? Sumbu apa nih? Sumbu apa igniter cord? Sumbu api. Oke, mantap. Kemudian ya nggak apa-apa, ini sebagian nggak apa-apa. It's okay, semuanya sudah masuk ya, sudah benar ya. Kemudian kita lanjut ke peralatan. Temper tadi gunanya apa? Oke, untuk memadatkan isian lubang ledak ya. Jadi dia bisa dipakai berkali-kali. Kemudian yang kedua penyulut api. Apa ini penyulut api? Pakai apa aja, bisa pakai lighter atau korek, bisa pakai yang sejenisnya. Lalu adalah blasting-o-meter. Gunanya buat apa? Ayo, apa? Resisten apa kok? Bahasanya resisten apa itu? Hambatan, betul. Jadi blasting-o-meter itu kan mengukur hambatan yang untuk dipakai ke sumbu. Kalau hambatan dipakai di sumbu listrik. Oke, mantap. Oke, ini semuanya yang bisa dipakai berkali-kali. Ya, udah bener ya, ini semuanya masuk kategori dari peralatan yang ini sudah masuk perlengkapan. Kita pindah ke sebelah. Untuk detonator itu ada 3. Apakah benar detonator biasa, elektrik, dan non-el? Benar ya, ada detonator biasa, detonator listrik, atau elektrik, dan juga yang non-elektrik. Kemudian yang terakhir, sumbu akan dibagi menjadi 4. Sumbu biasa ini sumbu apa? Nah, ya, jadi sumbu biasa itu tidak ada, yang ada adalah sumbu api karena penyalaannya pakai api. Kalau detonator pakai detonator biasa. Jadi ini kita ganti pakai sumbu api. Tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya adalah sumbu ledak. Sumbu ledak tadi apa kira-kira? Yang kecepatannya berapa tuh? 6.700 meter per second. Yang isiannya semua bahan peledak. Kemudian ada sumbu non-elektrik. Berapa ini tadi? 2000 meter per second. Yang terakhir adalah sumbu elektrik yang full pakai arus listrik. Oke. Ya, asesmen hari ini juga udah selesai. Kalian sudah mengerjakan quiz juga. Kita review bersama-sama. Sebelum saya akhiri, kita review lagi sedikit gitu ya. Tadi udah kita membahas tentang peralatan dan perlengkapan peledakan. Kemudian ada sumbu dari beberapa metode peledakan, sumbu apa yang kita pakai selama nanti kegiatan peledakan. Yang terakhir kita juga ngebahas detonator dan juga primer. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu agen peledakan. Ini yang ada di dalam lubang ledak tadi menemani primer dan juga detonator itu apa? Oke, next class kita akan membahas tentang itu. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.